Shalom teman-teman dan kakak-kakak PKK PNUP. Pada kesempatan hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Krishna Excel Ranggina dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2020. Namun sebelum kita mulai pada sharing firman kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, Bapa kami puji sembah dan muliakan ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Anak-Mu akan men-sharingkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menuntun dan sertai Anak-Mu ini Tuhan dalam sharing firman-Nya Tuhan hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ladu Anak-Mu yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Because He cares for you, yang artinya karena Dia peduli padamu. Ya, ini sebuah tema yang luar biasa teman-teman dan kakak-kakak. Sama dengan renungan kita pada hari ini yang terambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Teman-teman dan kakak-kakak, ketika kita mempunyai sebuah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari atau pergumulan juga, siapakah yang menjadi tempat pelarian kita yang pertama? Tentu dari sebagian orang akan berlari kepada temannya untuk bercerita, keluarga maupun saudara-saudaranya. Namun teman-teman dan kakak-kakak juga harus tahu, carilah kepada siapa yang paling peduli dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan ingin kita datang sama Dia. Dia mau waktu teman-teman punya masalah, teman-teman dalam pergumulan yang luar biasa, Dia mau kalau kita datang kepada Dia untuk meminta bantuan. Saudara-saudara, mungkin pernah berpikir bahwa Tuhan hanya menyukai ataupun memperhatikan perkara-perkara rohani saya di dalam kehidupan saudara-saudara. Namun, pernah juga kah saudara-saudara berpikir bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal jasmani kita juga? Kita tahu, teman-teman, bahwa Tuhan datang untuk menyediakan dirinya, disalibkan untuk menebuskan dosa-dosa manusia demi kehidupan kita yang kekal di sorga. Ada sebuah pertanyaan, apakah Tuhan peduli sama teman-teman di bumi ini ataupun Tuhan tidak peduli sama sekali? Mari saya mengajak kakak dan teman-teman membuka Markus 4 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan Markus 4 ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pada ayat ini saudara-saudara, kita tahu jika Tuhan Yesus tidak peduli akan hal-hal jasmani kita, sudah pasti pada saat itu semua murid-murid Tuhan Yesus akan mati tenggelam. Tuhan Yesus tidak akan mungkin bangun untuk menenangkan angin ribut itu dan danau itu. Tapi di sini Tuhan mau menolong kita terlepas dari segala mara bahaya. Saudara-saudara sekalian, menghadapi masalah yang berkaitan dengan jasmani, kita pernah berpikir tentang kenapa pada diri kita sendiri. Tuhan, apakah Engkau mau menolong saya? Kenapa Tuhan saya begini? Berbagai perasaan negatif pun bermunculan yang menguasai kita sehingga kita meragukan akan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau menolong kita dan tahu mana jauh yang lebih baik untuk kita. Saya menjemput teman-teman untuk membacakan Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. "Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di ayat ini teman-teman, Tuhan Yesus sudah menyediakan rancangan-rancangan yang terbaik untuk masa depan kita. Bukan hal rancangan tentang kecelakaan ataupun hal-hal yang dapat merusak masa depan kita, namun Dia siapkan untuk masa depan kita hal yang terbaik. Ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di ayat yang ke-12 ini, jika kita datang berseru kepada Tuhan dan meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita hal yang terbaik. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saya ingin berkenan untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita satu doa, kita berdoa. Bapa kami yang berkata kerajaan surga, terima kasih untuk ini. Hamba ingin sharingkan sebagian dari firman ini sehari. Kiranya setiap anak-anak yang mendengarkan sharing firman ini, yang sudah hamba sampaikan pada hari ini, Tuhan, supaya tertanam baik pada diri anak-anakmu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, lepas itu kami akan kembali ke aktivitas kami, kiranya Kau pimpin dan sertai dan hidup dan syariat kami. Inilah doa nating yang akan bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.